Wahai manusia, maka manusia yang sudah diciptakan oleh Allah untuk beribadah dipanggil kembali oleh Allah di surat Al-Baqarah, surat nomor 2 ayat 21 itu. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan menciptakan orang-orang sebelum kamu. Kenapa Allah memerintahkan kita untuk beribadah? La'alakum tatakun, agar kita menjadi orang yang takwa, menjadi manusia yang takwa, manusia yang takut kepada Allah, manusia yang senantiasa sami'na wa ta'na, melaksanakan perintah Allah dan juga ikhlas meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita berjumpa lagi di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan perjumpaan kita membawa keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian yang berbahagia di mana saja berada, bahwa kita sebagai manusia itu tentunya harus memiliki, ya paling tidak inilah, ada 4 kategori manusia yang perlu kita pahami agar kita tahu posisi kita itu ada di mana. Mungkin juga teman-teman pernah dengar bahwa manusia yang pertama itu adalah manusia yang tahu kalau dirinya itu memang tahu. Sehingga apa yang dia lakukan itu tentunya pasti berdasarkan pengetahuan yang dia miliki. Maka manusia seperti ini bisa disebut dengan profesional. Tapi kelemahannya bahwa manusia yang tahu, dirinya tahu, setahu-tahunya manusia pasti tidak sempurna. Karena memang manusia itu diberikan akal, pikiran, ilmu pengetahuan itu kata Allah, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Artinya apa? Bahwa sepinter-pinternya manusia mesti tidak sempurna. Tapi bagi orang yang sudah mengerti atas pengetahuan apa yang dia fahami, kalau dia tahu bahwa dirinya tahu, mesti dia melakukan sesuatu berdasarkan ilmu yang dia miliki. Inilah kategori manusia tahu kalau dirinya tahu. Kemudian ada lagi manusia tipe yang kedua, yaitu manusia yang dirinya tahu kalau memang dia tidak tahu. Dia paham kalau dirinya itu ada yang tidak paham. Maka tipe manusia seperti ini biasanya dia selalu belajar, selalu ingin tahu, selalu bertanya, karena dia sadar bahwa pengetahuan yang dia miliki itu belum sempurna. Artinya di atas langit masih ada langit. Maka orang yang tipe seperti ini adalah selalu ingin belajar, selalu ingin tahu, selalu ingin menambah sesuatu daripada sebelumnya. Ini tipe yang kedua. Teman-teman sekalian, tipe yang ketiga mungkin ya, ada manusia yang dirinya tidak tahu kalau dirinya tahu, gitu. Biasa manusia tipe ini adalah sebenarnya dia punya potensi, ide, pemikiran yang cemerlang, yang brilian, tapi dia tidak tahu kalau dirinya itu bisa melakukan itu. Maka mungkin itu tertutup dengan sifat-sifat yang menutupinya, yang menjadikan hijab buat dirinya. Apakah memang malu atau memang tidak memiliki kepercayaan diri karena dia tidak bisa mengeksplor pemahaman, pengetahuan yang dia ketahui, sehingga dia tidak mau memberikan sesuatu yang dia miliki karena dirinya itu tidak tahu. Dia itu tidak tahu kalau dirinya itu tahu, seperti itu. Maka orang seperti ini biasanya dia berdiam diri dan tidak mau memberikan sesuatu kepada orang lain karena memang dia tidak tahu kalau dirinya tahu. Teman-teman sekalian yang berbahagia, mungkin ada lagi tipe manusia yang ketiga, yang keempat, ya. Yang keempat ini adalah manusia yang dia tidak tahu
kalau dirinya tuh tidak tahu. Ya. Dia tuh sebetulnya tidak tahu. Tapi dia tidak tahu dirinya kalau dia tidak tahu. Sehingga apa yang dia lakukan itu biasanya sembrono. Kalau ngomong pun asal ngomong. Kalau bekerja pun asal bekerja. Tanpa ada referensi, tanpa ada ilmu, tanpa ada sandaran yang buat pijakan dia untuk melakukan sesuatu. Sehingga yang dilakukan oleh orang yang tidak tahu kalau dirinya tidak tahu, itu biasanya dikenal dengan kalimat yang disebut dengan sembrono. Nah, teman-teman sekalian yang berbahagia, apakah kita ada di tipe yang pertama, kedua, ketiga, atau keempat? Itu masing-masing kita bisa introspeksi. Tapi yang jelas, bahwa Allah menciptakan manusia itu adalah sebaik-baik bentuk. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya. Sebaik-baik bentuk. Nah, kemudian Allah pun menciptakan manusia itu tidak sia-sia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, ya, itu kecuali hanya untuk beribadah kepadaku, teman-teman. Jadi tugas manusia hidup ini bukan karena rencana kita, bukan karena kemauan kita, tapi ini adalah karunia Allah atas kehendak Allah, dan Allah menciptakan kita itu adalah berfungsi untuk beribadah kepadanya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pokok buat kita. Jadi apapun tipe kita adalah punya kewajiban karena kita ada di dunia, hidup karena Allah, maka kita pun melaksanakan kehidupan ini juga bagaimana kehendak Allah. Allah berkehendak bahwa diciptakannya kita untuk beribadah kepadanya. Ini yang penting. Kemudian di dalam surat yang lain, ya, di dalam surat Al-Baqarah ayat 21 pun dijelaskan. Kalau bahasa Arabnya begini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayuhan nasu abudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu kata Allah dalam Al-Baqarah. Wahai manusia, maka manusia yang sudah diciptakan oleh Allah untuk beribadah dipanggil kembali oleh Allah di surat Al-Baqarah surat nomor 2 ayat 21 itu. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan menciptakan orang-orang sebelum kamu. Kenapa Allah memerintahkan kita untuk beribadah? La'alakum tatakun, agar kita menjadi orang yang takwa, menjadi manusia yang takwa, manusia yang takut kepada Allah, manusia yang senantiasa sami'na wa ta'na, melaksanakan perintah Allah, dan juga ikhlas meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Ini poin sebagai manusia, sebagai makhluk Allah yang dimuliakan, sebagai makhluk Allah yang diciptakan dengan sebaik-baik bentuk, maka dengan kita beribadah kepada Allah, dengan kita tahu fungsi dilahirkannya manusia ini untuk beribadah, dan kita bisa lakukan itu dengan kemampuan dan kemauan yang kita miliki secara optimal, insya Allah kita akan menjadi orang yang takwa, teman-teman. Mari kita sama-sama berharap, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena manusia itu adalah memang tidak hidup sendiri, ada makhluk lain yang akan mengganggu kita seperti setan laknatullah, maka kita berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk, dan kita istiqomah dengan iman kita, dengan tugas kita, dengan fungsi kita sebagai makhluk Allah yang diciptakan sebaik-baik bentuk untuk senantiasa beribadah kepada Allah dengan kemampuan yang ada pada diri kita, terus belajar, karena pada hakikatnya manusia itu adalah tidak tahu, maka perlu kita mencari tahu. Nah, disinilah pentingnya thalabul ilmi, teman-teman. Mungkin ini teman-teman sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat diri kamu sendiri sebagai seorang yang pembelajar. Kami bukan siapa-siapa dan kami bukan apa-apa. Mudah-mudahan video ini bisa menjadikan amal kita semua menuju kepada yang lebih baik.
Billahi taufik wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.